Anda kembali di News Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Mueang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan Duta Besar Republik Indonesia Rahmat Budiman, serta Atase Pertahanan Bangkok Kolonel CKE Faisal Rahmat Hutagalung. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Sinawarta. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto hadir di Kongres 4 Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto sampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Sehingga kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR di Hotel Borobudur, Jakarta Sabtu sore. Kedatangan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam kesempatan ini Prabowo mengungkapkan bahwa keramahan bangsa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh bangsa asing. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah. Suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Dalam Kongres keempat Organisasi Kepemudaan Saya Partai Gerindra ini, para peserta memilih Ketua Umum TIDAR untuk 5 tahun ke depan. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Sarah akhirnya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum Tunas Indonesia Raya periode 2025-2030. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Karena ingat kata-kata beliau yang harus kita resapi. Kalau jatuh, sesuai harapan kami, Ketum Sarah terpilih kembali memimpin TIDAR periode 2025-2030. Kami yakin beliau adalah sosok yang tepat memimpin kami. Dan TIDAR tentunya menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra. Menurut Ketua TIDAR Kaltara, di bawah kepemimpinan Sarah, organisasi TIDAR semakin besar dan menjangkau pemuda hingga ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa kembali menggelar aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Massa memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina sekaligus mengecam kekejian Israel di Tanah Gaza. Ribuan orang dari Aliansi Rakyat Indonesia Rakyat Bela Palestina telah berkumpul di Silang Monas, Jakarta sejak pukul 6 pagi. Kami mengajak, kami menyerukan untuk hadir setiap sore hari di depan Kedubes.
Mereka kembali menggelar aksi bela Palestina sekaligus memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Acara diawali dengan penampilan nasyid, pembacaan ayat suci Al-Quran hingga orasi yang terbagi ke dalam 3 sesi. Mereka menuntut agar para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera ditangkap dan menentang relokasi Palestina untuk membentuk Gaza baru. Runtuh dengan sendirinya. Karena itu mestinya harus kembali ke sanubari, membela kemanusiaan, membela seluruh resolusi Majelis Umum PBB, dan tidak lagi melakukan veto dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Sehingga dengan keputusan Dewan Keamanan PBB tanpa veto Amerika, Massa juga mengajak masyarakat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dengan doa, boikot produk terafiliasi Israel, dan bantuan logistik. Dari Jakarta, Chamar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan. Jelang 2 laga krusial menghadapi China dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali akhir Mei mendatang. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Paz, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, pertandingan Liga 1 tuan rumah PS Sleman kontra Persija Jakarta di Stadion Magu Woharjo, Yogyakarta, Sabtu malam terhenti akibat asap yang menutupi lapangan. Ratusan supporter PS Sleman menyalakan flare sebagai bentuk protes atas performa buruk timnya yang terancam degradasi ke Liga 2. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Oleh Wardani pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Pekan ke-33 Liga 1, tuan rumah PS Sleman vs Persija Jakarta di Stadion Magu Woharjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam. 2 tim bermain imbang 1-1 hingga pertengahan babak kedua. Namun, di menit ke-78, ratusan supporter PS Sleman serentak menyalakan flare dan membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap manajemen Elang Jawa yang dianggap menjadi penyebab buruknya performa tim kebanggaan mereka dalam beberapa musim terakhir.
Akibat aksi para supporter PS Sleman ini, lapangan pertandingan dipenuhi asap, sehingga memaksa wasit menghentikan pertandingan selama 30 menit. Di akhir laga, PS Sleman unggul atas Persija 2-1. Saat ini PS Sleman masih bertahan di zona degradasi dengan skor 3-1, menyisakan satu laga tersisa kontra Madura United. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.